lakban itu memang dibeli di Jogja untuk menyiapkan koper. Iya. Lakban warna kuning itu. Iya. Jadi gimana ya kok bisa Oke. punya motivasi bunuh diri dari mana? Oke. Ya. Tadi bapaknya, sekarang kita dengerin pengacara. Ini pengacaranya nggak main-main loh. No, ini orang bekas dirjen. bekas dirjen, pengacara, pokoknya pengacara orang nomor 1 di Indonesia. Iya. Pokoknya Yang paham hukum lah. yang paham hukum, udah berpengalaman. Jadi kita dengerin ya. Iya. Nikolai Aprilindo. Kegiatan almarhum dan juga pribadi almarhum dan keluarga, maka kami tidak meyakini bahwa yang terjadi dengan almarhum berdasarkan konversi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh Direskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Juli yang lalu, yang menyatakan bahwa kematian almarhum tidak melibatkan pihak lain, atau bahasa kasarnya itu bunuh diri. Yang kedua, belum ada unsur pidananya. Ini kejanggalan yang sangat tidak masuk pada logika berpikir secara akal sehat dan logika hukum. Data-data yang kami dapatkan dan kami akan tampilkan adalah data-data hasil foto dari gelar perkara yang disampaikan kepada keluarga korban pada tanggal 28 Juli. Kemudian data-data dari media sosial. Karena sampai dengan saat ini kuasa hukum dan keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Lakbannya masih baru. Lakbannya masih baru. Yang kedua, hasil otopsi lengkap. Nggak pernah Dan terima hasil gelar otopsi. perkara pada tanggal 28 Juli yang lalu. Nah, hal-hal mana ini sangat dibutuhkan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian sebenarnya daripada almarhum. Dan kami akhirnya mengambil satu kesimpulan sementara bahwa kasus kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan ini seperti ditutup-tutupi, atau seolah-olah menjadi dark case, kasus yang gelap. Itulah makanya kami berupaya untuk menembus di berbagai instansi atau institusi. Dari hal tersebut kami berpendapat bahwa ini satu pelanggaran HAM terhadap hak-hak hukum dari almarhum dan keluarga dan hak-hak asasi manusia dari almarhum dan keluarga. Oleh karena itu kami mengadukan ini kepada Komisi 13 DPR RI yang membawahi hak asasi manusia. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat penemuan jenazah almarhum Arya Daru Pangayunan sejak awal sudah di-frame dengan bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain. Ya, benar itu. Dari awal. Percakapan yang ada dalam video pada saat kami mendapatkan adalah penjaga kos. Pertama, dia ketika istri almarhum menelpon pada malam. Ini menarik nih Mas. Ya. Sampai dengan pukul 00.30 itu tidak dijawab oleh almarhum. Bahkan kurang lebih 5 kali menelpon ya. 7 itu dengan polsek. Iya. Iya, dengan penjaga kos 5 kali. Kos 5 kali dengan polsek 7 kali. Ya. Dan tidak diangkat dengan polsek 7 kali. Penjaga kos 5 kali, dengan polsek Menteng ditelepon 7 kali oleh istri almarhum tapi tidak mendapatkan respon. Ya. Ini sekaligus ngetes ini. Baru pukul ngetes respon kepolisian. Penjaga kos merespon telepon dari istri almarhum. Keterangan yang kami dapatkan dari berbagai informasi di media pada saat penjaga kos bernama Siswanto
ketika diwawancara, Kemana Siswanto sekarang? Hilang juga. kami dapatkan dan ada jejak digitalnya, keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Menteng, Kompol Resa, bahwa Siswanto penjaga kos bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan dan menyapa. Iya. Namun di pihak Oke. Ya. Mas, dari ada beberapa hal yang bisa Ya. kita bahas dari pernyataan pengacara almarhum ya. Pak. Yang pertama bahwa keluarga tidak menerima otopsi secara utuh, Ya. tidak mendapat informasi secara secara banyak tentang hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah pelanggaran HAM karena keluarga tidak mendapat info yang cukup tentang kematian almarhum. Ya. Itu satu hal. Satu hal. Ya. Itu kejanggalannya memang banyak hal ya. Ya. Tadi sempat ada yang digeser CCTV Ya, yang ya. rame di media Iya, sosial. iya. Jadi waktunya berbeda, terus kemudian ternyata katanya diminta oleh istri. Padahal istri saya nggak minta tuh. Iya, benar. Yang minta justru pemilik kos. Nah, apakah pemilik kosnya diperiksa? Ya. Nah, kita belum tahu. Nah, memang nih ya, teman-teman, untuk sebuah penyidikan kematian dari seseorang yang nyawanya hilang, itu memang ini kita ngelihatnya nih ya, tidak terbuka. Penjaga kosnya juga kita tidak tahu kapan diwawancara. Supir taksi yang mengantar Arya Daru kita juga nggak tahu udah diperiksa atau belum. Mungkin udah, cuma kita nggak tahu. Iya. Kemudian ada dua saksi kunci sebenarnya yang terakhir bertemu almarhum, Farah dan Dion. Orang ini siapa, bagaimana, itu kita bener-bener Kita nggak ngerti. nggak ngerti, nggak pernah diekspos juga. Iya. Dan Tidak pernah disampaikan di ketika publik. ditanya apa hubungan keduanya antara Arya dan dua orang ini privacy. Nah. Itu kan menimbulkan pertanyaan Betul. publik. Nah, itulah. Ada yang katanya itu teman satu kantor, ada yang akhirnya macam-macam kan. Nah, ini saatnya untuk dibuka gitu. Apakah akan saya cocoknya penyidikan ulang terhadap masalah ini karena Iya, harus dibuka. kejanggalannya sangat banyak gitu. Iya. Satu, sampai hari ini juga handphonenya almarhum di mana? Ya, Sampai hari ini. Kan tidak sulit lah kalau misalnya kepolisian mau, karena alatnya banyak, kewenangannya penuh, Iya. dilindungi undang-undang, dia bisa memaksa siapapun untuk membuka untuk kepentingan penyidikan. Iya. Bisa minta operator untuk mendownload semua percakapan dia dalam seminggu terakhir. Iya. Gitu. Dengan siapa saja dia berkomunikasi. Sangat mudah untuk. Dan ada yang menarik Iya. dari pernyataan dari keluarganya Arya Daru ya, waktu tim kita di sana. Jadi kan dia mengirimkan WA. Centang satu kan, mengirimkan DM di IG centang satu juga, belum dibaca. Nah, beberapa hari setelah kematian, tiba-tiba centang dua. Nyala kan? Nyala. Artinya apa? Nah, Artinya ada yang buka. ada yang menguasai gitu. handphone itu. Nah, ini kan fakta-fakta. Yang berikutnya Mas, yang kita sesalkan itu adalah, kan Kompolnas datang. Kompolnas itu, ini buat yang terhormat Bapak Khairul Anam ya. Nah, yang paling aktif. Yang paling aktif, Bapak itu tujuannya Kompolnas itu komisi kepolisian itu mengawasi polisi. Bapak bukan mengiyakan semua apa yang polisi sampaikan. Iya. Ini Kompolnas ini, Bapak Khairul Anam yang terhormat ini, itu wawancara istrinya ADP, datang ke kosan, cuman mau bilang bahwa ya Arya bunuh diri kok. Memang ini ya. Enggak, saya bilang, ini Kompolnas apa aja lembaga stempel, bukan ngawasin, bukan apa, dan keluarga memang kecewa. Ya harus direformasi juga sih. Iya, harus. Bagian dari reformasi juga sih dari Jadi kepolisian. bukan cuma kepolisiannya. kepolisian yang Kompolnasnya. direformasi, yang sudah didukung oleh Kapolri ya. Iya. Ini kita begini karena Kapolri minta dikritik kan. Iya. Ini Ini kita bagian dari masukan. Bagian dari masukan. Untuk Kompolnas kepolisian. juga mesti direformasi juga. Iya. Dan ujian pertama reformasi Polri nggak usah jauh-jauh deh Pak. Ini aja nih kasus. Kalau ini aja. ini bisa selesai, ya publik kepercayaan akan naik lah. Akan naik. kepercayaan. Akan Gitu. naik. Sama dengan kasus Ferdis Sambo. Ya. Kalau Ferdis Sambo itu
tidak ada orang yang bernama Mahfud MD. Wah, Mungkin lenyap itu. akan lenyap juga. Iya. Nah ini harus ada orang dan keluarga sama pengacaranya udah ketemu DPR. Harapan kita segeralah dibuka kembali, transparan, Ya. sehingga publik melihat bahwa polisi benar-benar serius melakukan reformasi di tubuh. Perubahan. Gitu Mas kira-kira harapan kita ya. Ya, kita berharap semua jadi lebih terang lagi agar keadilan untuk keluarga, keadilan untuk masyarakat, dan keadilan untuk publik itu bisa terwujud. Jangan sampai kita itu semakin mahal harga keadilan nih. Iya. Ini dirasakan semua orang. Satu hal yang tidak bisa diintervensi oleh masyarakat itu adalah keadilan. Ya itu. Masyarakat itu tidak bisa mengintervensi keadilan karena hanya bisa menyuarakan. Ya. Keadilan itu harus diberikan oleh negara. Oleh negara. Kalau makan aja masyarakat masih bisa. Masih bisa. Karena warga bantu warga Ya. itu masih bisa kalau makan. Tapi kalau keadilan membela orang aja mesti jadi pengacara dulu. Iya, iya. Kalau nggak pengacara dia nggak bisa bertengkar di pengadilan. Iya. Gitu. Putusan pengadilan nggak bisa diganggu-gugat. Masyarakat biasa cuma bisa beraksi lewat media sosial. Jadi semoga perjuangan dari keluarga Arya Daru itu bisa dibukakan pintu. Apapun hasilnya, kalau udah transparan, terbuka apa adanya, kita juga menerima hasilnya. Kalau ini kan tiba-tiba disimpulkan, fakta-fakta lain itu ditiadakan. Iya, begitu memang. Oke. Sip, itu aja untuk live reaction kita terkait dengan perjuangan dari keluarga besar diplomat muda almarhum Arya Daru dalam mencari keadilan. Bayangkan kalau kita yang mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh keluarganya Arya Daru. Kita juga mungkin akan minta keadilan yang sama. Saya Gaib Marto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai ketemu.